Pada hari ini kita akan belajar teks deskripsi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menentukan struktur teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Ketiga, siswa dapat menyajikan teks deskripsi secara lisan atau menjadi reporter. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Pokok bahasan yang akan dipelajari pada pertemuan ini yaitu 1. Struktur teks deskripsi, 2. Ciri kebahasaan teks deskripsi, 3. Menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tertulis. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi atas 3. Yang pertama identifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Simpulan atau kesan. Struktur yang ketiga ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Yang membedakan teks yang satu dengan teks yang lainnya itu adalah strukturnya. Sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud dengan identifikasi. Identifikasi atau deskripsi umum atau gambaran umum itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau merupakan pernyataan tentang objek yang dideskripsikan. Struktur yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek seperti apa yang dilihat. Misalnya bagian-bagiannya, komposisi warnanya, kemudian apa yang didengar dan apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek tersebut. Struktur yang ketiga, simpulan atau kesan yang berisi simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Ini Ibu ambilkan contoh rumah tongkonan yang ada di buku cetak kelas 7. Kita lihat paragraf yang pertama itu identifikasi. Jadi dia mengidentifikasi tentang apa itu tongkonan. Tongkonan itu adalah rumah adat masyarakat Toraja. Itu letaknya di mana atau lokasinya di mana, semuanya itu dijelaskan di bagian identifikasi. Kemudian di paragraf kedua itu deskripsi bagian. Jadi dideskripsikan atau digambarkan tentang rumah adat tongkonan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Pokok bahasan yang kedua adalah ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat perincian. Ciri yang pertama ini sudah pernah Ibu jelaskan di KD sebelumnya, yaitu mengidentifikasi teks deskripsi. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ini juga sudah pernah dijelaskan di KD sebelumnya. Menggunakan kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu atau biasa disebut afiks terbagi atas 4, yaitu awalan, sisipan, akhiran, dan imbuhan gabungan. Untuk penjelasannya nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian menggunakan kata bersinonim. Dalam hal ini sudah pernah juga dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian menggunakan kata depan. Kata depan dalam bahasa Indonesia yaitu di, ke, dari, dan pada. Ciri kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata khusus.
dan menggunakan kata umum ya. Ini juga sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Menggunakan majas, sudah pernah juga dijelaskan pada KD sebelumnya. Menggunakan tanda baca dan menggunakan konjungsi atau kata sambung atau kata penghubung. Pokok bahasan yang ketiga adalah menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tertulis. Langkah-langkah menyajikan teks deskripsi secara lisan antara lain memahami objek yang akan dideskripsikan, menghindari kata atau kalimat menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif atau menyerang pribadi atau fisik seseorang dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Keempat, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. 5. Menggunakan kalimat yang sopan dan mudah dipahami. 6. Menyampaikan deskripsi objek secara runtut atau secara urut. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi secara tertulis. Yang pertama, kita harus menentukan topik yang ingin kita deskripsikan. Kedua, menentukan tujuan penulisan. 3. Mengumpulkan informasi atau bahan. 4. Membuat kerangka tulisan. 5. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan atau sebuah teks deskripsi.